fungsinya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Dapat bantuan banyak, nggak dipakai aja duitnya. Nanti kita yang kena, kita yang nge-up videonya, kita yang ngangkat nama Mas Agus. Yang 100 juta itu dipakai untuk utang bayar rumah dari Wawa. Itu di luar dari pengobatan Mas Agus. Saya jabanin itu kalau kesehatan Agus memang saya pikir tanggung jawab saya. Jadi masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Karena saya pikir itu kayak bukan penyalahgunaan, karena kan masih dengan hubungannya Mas Agus. Itu kan rumah siapa, Mbak? Itu kan Mas Agus juga kan ngerasanya tinggal di situ, Teh. Iya, tapi kan kenapa nggak lebih baik? Maaf ya Teh Novi, ya karena Agus nggak ngabarin gitu kan. Agus memang salah gitu, karena Agus nggak. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Video sebelumnya, FA dan Densu saling lapor. Kamu dapat melihat apa kata netizen di sana. Linknya ada di deskripsi atau klik link di atas ini. Video kali ini, Mimin memperlihatkan apa kata netizen mengenai terima donasi 1,5 M, Agus korban penyiraman air keras bagi-bagi uang ke keluarga, malah berobat pakai BPJS. Apakah Novi sebagai pemilik yayasan diserang oleh netizen atau apakah sebaliknya? Sebelum dilanjutkan, kita lihat cuplikan video curhat Bang Densu berikut ini. Apa? Ada yang buruk. Udah Agus. Hah? Soalnya Agus divonis sama dokter JC, udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Oh, baru dari dokter tadi tuh. Iya. Paling dia bisa, mungkin nggak ada lagi namanya operasi. Cuman dikasih nanti namanya kosmetik gitu. Jadi dibuat mata buatan. Oke, berarti dokter tadi baru saja vonis Pak Agus bahwa sudah tidak bisa melihat lagi, iya, walaupun diobatin bener, gitu. Walaupun diobatin tetap aja hasilnya sama karena semua sarafnya lemah. Kuat. Tuh. Kita lagi diujian. Ya. Kuat. Kuat. Wajah kuat. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi gini dulu ya. Iya. Saya ngundang semua, ada Tenovi juga, makasih banget. Karena waktu kemarin Tenovi kan gak datang. Jadi saya ini mau jelasin dulu. Saya itu kan dihubungi sama Tenovi. Iya. Tenovi itu meminta bantuan kepada saya, platform saya untuk bisa ngebantu Pak Agus. Benar. Oke. Nah, saya melihat kondisi Pak Agus itu saya kasihan. Kemudian saya undang ke sini, saya menyayangkan Tenovinya nggak ada waktu itu juga kan. Jadi Tenovi juga menurut saya orang yang harusnya mendapat apresiasinya itu ke Tenovi, bukan ke saya. Cuman setelah podcast itu, saya lihat ada isu di luaran yang cukup mengganggu. Iya benar banget. Isu pertama yang saya dengar adalah penyalahgunaan uang donasi. Oke. Iya. Saya pun tidak ngecek atau saya tidak mau tahu berapa uang donasi yang masuk, karena menurut saya itu kan dari penonton dan orang-orang yang ingin membantu. Cuman setelah saya di DM juga beberapa follower saya, karena isu itu udah melebar ke TikTok dan segala macam, bahkan Tenovi udah mulai angkat bicara. Jadi saya pengen ngundang semuanya supaya lurus nih. Iya betul. Gitu ya. Jadi saya dengar dulu dari Tenovi dulu ya. Nanti baru dari kalian ya. Boleh. Tenovi silakan deh, Tenovi gimana nih? Oke, jadi Bang waktu itu saya itu datang ke rumah Mas Agus tanggal 3. Setelah 3 podcast Oktober. ini ya? Setelah podcast. Oke. Nah, saya datang untuk melihat kondisi Mas Agus karena saya dapat laporan beliau katanya depresi, terus dengan kondisi yang sering kayak teriak-teriak, terus sering mengalami emosional yang gak bisa dibantu oleh keluarganya gitu. Terus yang kedua mengalami infeksi atau tetanus di bagian badannya. Makanya saya datang terus didampingi sama Mas Geri dan juga Bu Aini, salah satu staf ahli Kemensos gitu. Oke. Terus setelah itu saya menanyakan gimana kabarnya, gimana prosesnya gitu. Tapi kita nggak ada kepikiran soal donasi gitu. Terus yang kita pikirkan pertama adalah penanganan Pak Agus sampai mana, saya mau tahu gitu. Iya. Karena saya tanya, terus katanya penanganan lama, terakhir ke rumah sakit dari pagi sampai sore itu tidak ditangani, betul ya? Waktu terakhir? Bukan nggak ditangani Mbak Novi. Tapi lama prosesnya, ya, katanya prosesnya gitu. Lama, iya. iya. Karena kan pakai BPJS gitu. Nah, terus saya
ya namanya kita mikir ya udah kita coba bersurat deh gitu, kita usahain kita bersurat, kita mau bersurat ke DPR, ke Kementerian Kesehatan, pokoknya semua kita mau bersurat ke Dinas Sosial dan lain-lain. Nah sudah selesai itu, ya udah nanti kita usahain untuk minta bantuan saya pun pribadi ya ke podcast yang lain-lain juga supaya banyak dapat bantuan lebih gitu. Jadi saya. lu mikir mau cari donasi lagi? Iya, apapun itulah, entah donasi atau mungkin ada yang kenalan dokter yang terbaik atau apa gitu. Pokoknya pikiran saya di situ cuman mau Mas Agus dapat yang terbaik dari semuanya. Pada saat saya pulang, kepikiran, oh iya donasi berapa ya? Saya tanyalah sama yang selama ini komunikasi sama saya, itu Mbak Wulan. Mbak Wulan ini siapa? Anaknya dari ibu ini. Dari Wawa ya? Saya tanya, Mbak donasi berapa? Dijawab 500 juta. Hah 500 juta? Alhamdulillah, makanya aku chat Bang Densu. Chat semuanya gitu. Udah. Ya lu ngucapin terima kasih. Terima kasih. Bang, terima kasih setelah podcast dari Bang. Ini ada masuk donasi 500 juta. Betul, itu kan? Betul, katanya itu. Iya. Akhirnya singkat cerita kita minta mutasinya. Boleh nggak kita minta mutasinya? Karena kan jujur ya Bang, kan open donasi personal itu sebenarnya tidak boleh gitu. Ini sebenarnya harus dalam pengawasan yayasan aku, yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan. Tapi tetap harus monitoring dari yayasan kami dan transparansi. Saya pun pribadi kalau open donasi boleh dicek, kita memberikan 100% tanpa ada potongan sama sekali. Saya nggak mau tuh ada potongan-potongan. Nah, terus pada saat saya minta mutasi, 6:30 pagi ya Mbak, kita teleponan ya. Mas Agus lagi agak nangis-nangis gitu, pakai handphonenya. Itu lagi depresi banget saya. Iya, lagi depresi. Iya. Pakai handphonenya Mbak Wulan bilang ini Mas Agus lagi teriak-teriak, nggak mau tanda tangan mutasi rekening. Akhirnya saya tenangin, Mas di sini saya nggak minta, demi Allah saya nggak minta, saya cuma mau tahu donasi berapa, boleh nggak kalau kita mengecek semuanya keperluan dari Mas, pengeluaran dan lain-lain. Aku cuma ngomong kayak gitu. Tolong ya Mas, percayakan ke kita, saya mau Mas dapat yang terbaik dari semuanya. Akhirnya tenang ya Mas Agus ya, saya ngomong gitu ya. Apa? Ya waktu teleponan 6:30. Saya nggak terlalu ini banget sih, karena keadaan saya waktu itu mau disuruh apapun itu, saya memang saat itu depresi berat banget. Betul, tapi gitu. Setelah mendengar penjelasan saya, Mas sudah tenang ya. Tenang ya, terus. Gitu. Terus akhirnya saya juga ngomong sama Mbak Elmi tentang donasi berapa, 1,5. Saya kaget lah Mbak. Donasi pada saat ditelepon ya Mbak, betul ya? Ternyata donasi udah 1,5. Tunggu, yang 500 juta ini informasi dari siapa? Dari Mbak Wulan. Nah setelah itu informasi dari istrinya Mbak Elmi. Jeda 1 hari. Jeda 1 hari jadi 1,5. Iya. Betul, itu betul ya? Sebenarnya waktu dapat info yang 500 itu emang udah lebih dari itu sih. Tapi tepatnya berapa itu belum saya cek lagi. Oke, berarti ada kesalahan informasi dari Mbak Wulan sama Mbak Elmi. Iya, soalnya juga dari pesan Bang Agus kan jangan sembarangan kasih berapa-berapa, takut gimana-gimana, soalnya uangnya banyak banget kan gitu. Oke, tahan dulu situ. Lanjut. Terus ya sudah ya, akhirnya aku bilang, 1,5. Kok aku nggak diinfo, yang aku dapat info ternyata 500 kok, 1,5 itu jauh banget gitu. Jadi lu merasa ada miskomunikasi atau lu merasa ada kebohongan? Kebohongan sih. Padahal kan di sini saya niat bantu, saya bahasa kasarnya sampai ke sana ke sini, saya mikir ini gimana caranya, kok malah saya diginiin gitu. Saya kok tidak transparan? Kok tidak transparan, nggak ada pikiran jelek terhadap keluarga Mas Agus gitu loh. Buktinya kita open donasi pun kita cantumin nomor rekening Mas Agus pribadi dan nomor rekening yayasan. Jadi kemanapun orang mau memberi sama aja gitu loh Bang, maksudku. Iya. Nah, ya sudah. Akhirnya Mbak Elmi juga sudah aku jelaskin, Mbak ada masalah apa sebelumnya ya, kita sempat ada miskomunikasi nih Bang, karena pada saat saya datang pun Mbak Elmi sempat kayak nggak welcome sama saya nggak disalamin, terus saya ngerasa kayak saya mau numpang makan di rumah orang gitu loh, padahal kan saya mau niat bantu gitu. Nah ya sudah, akhirnya kita udah selesaikan sih bahwa itu adalah salah paham, ya nggak masalah juga. Yang jelas saya jelaskan bahwa di sini niat saya baik. Dari awal saya maju untuk minta bantuan ke Bang Densu hanya mau Mas Agus itu mendapatkan media yang tepat. Ya itu, saya percaya Bang Densu ini orangnya sangat baik, karena saya kenal Bang Densu bukan 1-2 tahun ya Bang. Dari awal saya merintis YouTube gitu. Mungkin sebelum saya banyak dikenal orang juga gitu. Makanya saya percayakan pertama hubungnya adalah Bang Densu. Dan qadarullah Bang Densu merespon saya dengan sangat baik sekali. Akhirnya saya menghubungi Mbak Wulan untuk mengundang ke podcast Bang Densu gitu. Dan saya jelaskan juga kenapa saya kemarin nggak datang. Saya juga nggak mau nanti ya Bang ada dapat giringan saya nanti pansos atau apa dengan berita yang ada gitu loh. Sedangkan di sini pure niat saya hanya mau
membantu Mas Agus gitu. Iya. Saya juga kemarin kan sempat nanya, saya lupa ya, saya nanya ke keluarga deh kayaknya, ini uang donasi mau di atas rekening siapa ya? Itu benar ya, saya lupa ya waktu itu. Atas nama rekening langsung ke Agus aja kan ya, terakhir ya obrolan kita, makanya saya cantumin di kolom deskripsi saya ke Agus aja langsung kan gitu. Nah sekarang kita luruskan dulu nih masalah antara Novi sama Elmi ya. Miskomunikasinya kamu ngerasain kenapa kemarin? Ya kan dari awal pun kan yang soal donasi itu Teh Novi berhubungannya dengan saudara saya ya, Wulan. si Wulan. Oh itu saudara. Nah dari keluarga juga udah diserahin ke Wulan sama ini gitu. Pokoknya Elmi fokus aja sama Bang Agus nemenin pengobatan segala Wulan ikut gak nih? gitu kan. Ini Wulan, makanya Wulan menjelaskan. Wulan ada ya? Ntar ya. Lanjut. Ya terus ya nggak tahu kenapa kan emang ya nggak tahu lah ya. Aku juga mau jelasin gimana, pokoknya aku nggak tahu yang mau harus gimana gitu kan. Sama Teh Novi juga dari awal belum sempet ini ya ngobrol apa yang gimana gitu kan. Jadi aku juga Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Tonton video lengkap yang tadi sudah kami putarkan karena video tersebut berdurasi sangat singkat saja. Anda bisa langsung ke channel Bang Densu sendiri, di mana di sana jauh lebih lengkap curhat Bang Densu dengan judul terima donasi 1,5 M. Agus korban penyiraman air keras, bagi-bagi uang ke keluarga, malah berobat pakai BPJS. Baik, saatnya kita ngelihat apa kata netizen. Suara netizen, apa kata netizen. Mimin hanya membacakan the best komen aja, kurang lebih 10 komentar di sini. Kamu bisa menuju ke channel sana dan membaca balasannya, karena ini balasannya cukup lucu-lucu juga. Berbagai pro dan kontra juga. Kayaknya sih banyak yang mendukung siapa ya. Nanti kalian lihat sendiri siapa nih. Mimin tidak mau simpulkan sendiri, nanti kalian sendiri yang menyimpulkannya. Baik, kita lihat komentar yang pertama. Ada Faisaladitya 316. Tim yang dukung Mbak Novi like di sini. Bang Densu juga mantep, bermanfaat banget podcastnya. Ini tegas katanya. Didukung 19.000 orang dan 185 balasan. Berikutnya ada Rizky Fausihafni 6367. Timnya Teh Novi sini ngumpul. Semoga Teh Novi selalu dilindungi Allah SWT. Nila namanya manusia yang tak tahu berterima kasih. Teh Novi sehat-sehat ya. Kami tahu se-Indonesia kalau Teh Novi orang baik. Dari awal nonton sampai akhir pun kami sudah lihat videonya. Teh Novi sepertinya salah bantu orang nih, netizen katanya. Tapi serahkan semuanya sama Allah, semoga Teh Novi mendapatkan yang terbaik. Dan panjang juga nih ya. Dan masalah Teh Novi bisa selesai, amin. Sukses buat Teh Novi dan lancar selalu usaha dan rezeki Teh Novi. Semangat Teh Novi, kami dukung Teh Novi. Wow, support dari Rizky ya. Ini panjang banget nih. Komentar panjang kayaknya. Dan mendapat respon 241 balasan dan 17.000 like. Luar biasa ya. Dan melalui masalah ini jadi kemana-mana nih, sampai video pertama yang link di deskripsi itu sudah menyangkut FA, udah melebar kemana-mana, saling lapor. Wah, makin seperti bola salju. Bagi Anda yang mendengar ini mau komentar juga di bawah, silahkan tulis di komentar, mungkin bisa menggabungkan pendapat para netizen. Terus berikutnya, Mbak Novi memang berkelas, detail penyampaiannya tegas, nggak dibuat-buat. Sehat selalu Mbak Novi. Dari Jihan Kids 6501 mendapat 374 balasan. Wah, ini banyak juga ya. Dan 28.000 like. Bawa tasbih, ilfil, lihat keluarga ini. Terima kasih Teh Novi orang baik. Ini disampaikan oleh Andi Riyadi 8221, mendapat 16 balasan, 130 like, dan ada Lancelot
3113, di Indonesia tidak kekurangan orang baik, tapi kekurangan orang yang tidak berterima kasih. Tegas ya, dan ini ternyata mendapat respon balasan lumayan banyak nih, 597 balasan, hampir 600, dan 42.000 like. Saya sebagai seorang dokter miris dengar semua pernyataan yang seolah-olah menjatuhkan RSCM. Rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM. Dari pihak rumah sakit nih ya. Bagaimana kalau Bang Densu langsung ke pihak RSCM langsung menayangkan? Karena setahu saya pasien berhak memilih apakah ingin menggunakan BPJS atau mau berobat secara eksklusif alias pasien umum. Yuk diusut aja biar tahu yang bohong siapa lagi, keluarganya atau siapa. Jadi tampaknya ini karena menggunakan BPJS pihak rumah sakit juga tidak mau disalahkan nih, takutnya seperti itu ya. Ibu Dokter Suheti Indah Dokter Suheti, bravo ya Bu, buat Bu Dokter, benar juga nih, harus direspon sama Bang Densu nih, harus dibikin klarifikasinya. Jadi udah merembet kemana-mana guys, sampai ke rumah sakit, benar-benar seperti bola salju makin membesar. Dan ini ternyata mendapat hampir 800 balasan. Kamu harus baca nih ya, masuk ke channel Bang Densu nih, kalau Mimin bacain semua jontor bibir. Dan berikutnya Randy Cute 1298, tampaknya udah emosi banget nih, kampret emang keluarga. Tanda seru. Saya pribadi sangat mendukung Novi karena trik recordnya sudah banyak diketahui oleh rakyat Indonesia, di mana Novi kerja sosial, tulus, ikhlas dalam membantu yang membutuhkan. Wow, ini 642 balasan dan 36.000 dukungan ya. Oke baik, kita masuk ke netizen Mugiman BS6IS. Hati-hati menolong orang, sama sekarang banyak orang gak tahu cara terima kasih. Semangat Novi. Dan ini mendapat 16 like. Tombol like yang setuju, dana ditarik lagi biar dikasihkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan dan pandai bersyukur. Dari Trisasiti Sartika 2057 mendapat 587 balasan dan 53.000 like. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari Ita Purnamasari DU2DZ. Kasihan sama Agus, tanda silang. Kasihan lihat Novi, tanda centang. Siapa yang setuju nih? Nyesek sampai ke Hongkong. Sehat selalu Teh. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Novi. Miss Teh. 379 balasan dan 23.000 like. Ini banyak banget ya. Dan tampaknya memang semua dukungan menuju ke Mbak Novi, pemilik yayasan. Dan kamu bisa baca sendiri nanti di kolom komentar di podcast Curhat Bang Densu. Oke baik, demikian pembahasan kali ini. Terima donasi 1,5 M. Agus korban penyiraman bagi-bagi uang ke keluarga malah berobat pakai BPJS. Dan tadi pihak rumah sakit salah satu dokter pun sudah mengklarifikasi, harus diklirkan nih nama rumah sakit, jangan sampai nanti kena juga dia. Kamu sendiri yang dapat menilainya guys. Jadi sebagai netizen masyarakat Indonesia, jangan pandangin dengan netizen, karena netizen kita sudah banyak sekali mengiris-iris dan mengungkapkan kasus-kasus yang tadinya buntu akhirnya menemukan jalan keluar. Ayo tulis komentar kamu, apakah kamu sama dengan netizen yang sudah dibacakan tadi atau mungkin ada yang berbeda. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen, dan sampai jumpa.